Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi PPKN kelas 10 bab 2 Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan fokus bahasan kita di video ini adalah subbab yang pertama, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita ke pokok pembahasan, coba amatilah gambar berikut ini. Apa yang kalian pikirkan dan temukan pada gambar ini? Gambar ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Selain memiliki wilayah daratan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Wilayah Indonesia ini telah ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional mengenai batas wilayah Indonesia. Sebagaimana rumah yang kita tempati tentu juga mempunyai batas wilayah. Baik, kemudian mari kita lihat tujuan pelajaran kita kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih dahulu kita petakan wilayah kekuasaan negara kita ke dalam 4 bagian wilayah. Yang pertama, wilayah lautan Indonesia. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Dan Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan dari Deklarasi Juanda tersebut, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep ini kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Kemudian Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Berdasarkan gambar tersebut, maka wilayah laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, zona laut teritorial, yang kedua, zona landas kontinen, yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Baik, kita lihat zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Kemudian sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Kemudian kita lihat zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua yang kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada 2 buah landas kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.
Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan jalur pelayaran lintas damai. Kemudian, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Kemudian kita masuk ke wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat permukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Dan di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga, dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan ke wilayah udara Indonesia. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Kita lanjutkan ke wilayah ekstrateritorial Indonesia. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di dalam wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia yang ada di negara lain. Baik, itu dia pokok pembahasan yang pertama yang memetakan wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian kita lanjutkan ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Indonesia adalah negara maritim. 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara. Sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan 3 negara. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Sebelah barat wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Secara geografis, daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India. Tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Kemudian batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua, berbatasan langsung dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat.
Kemudian kita lanjutkan ke batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timur Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timur Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan batas landas kontinen. Itu dia batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, berakhirlah pembahasan kita di video kali ini. Semoga kita dapat mencapai tujuan pelajaran yang diharapkan. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar supaya berkembang dengan klik like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.